Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center, Panti Tunas Melati, EDM Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang itu akan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan yang kita kumpulkan lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya jauh lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Dengan ridhonya Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Itu adalah janji Allah, ya. Dan Allah itu janjinya tidak mungkin diingkari. Nah, di antara amalan yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah SWT adalah belajar ilmu agama. Di antara ilmu-ilmu agama yang paling mulia adalah mempelajari ilmu tentang tauhid. Topik yang kita bahas setiap Jumat malam Sabtu membahas tentang ilmu tauhid dengan kita berujukan Syarhu Al-Usuli As-Salasah, penjelasan 3 pokok atau 3 persoalan yang itu akan menentukan apakah kita masuk surga atau masuk ke dalam neraka. 3 pertanyaan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Bahkan beliau mengirimkan surat kepada para penguasa
di luar Arab Saudi, mengirimkan surat ke Irak, ke Persia, ke Iran, ke Mesir, ke Eropa, menggunakan surat. Ya, karena jaraknya yang sangat jauh. Rasulullah berdakwah dengan surat. Kalau sekarang berdakwah dengan tulisan yang bisa disebarluaskan melalui media sosial. Berdakwah melalui buku, berdakwah melalui buletin, melalui majalah, dan seterusnya. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Hanya bentuknya saja yang sedikit berbeda. Rasulullah menyuruh para sekretarisnya, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sampaikan kepada Raja A, Raja B, Raja C, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Rasulullah berdakwah itu hukumnya wajib aini, fardu ain. Kalau beliau tidak berdakwah, beliau berdosa. Demikian juga di masjid ini, kalau tidak ada yang mengajarkan tauhid, maka berdosa semua. Jadi saya datang ke sini tujuannya adalah untuk menghapus dosa. Supaya yang lainnya tidak berdosa, maka harus ada orang yang mengajarkan tauhid. Ya. Jadi kalau tidak ada yang memberikan pelajaran tauhid di masjid ini, maka berdosa semua. Ya, fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada yang melakukan, berdosa semua. Maka bersyukurlah kalian, termasuk saya juga bersyukur. Ya, saya memohon kepada Allah SWT agar dosa-dosa saya dihapus. Karena kita nggak cukup mengandalkan tahajud kita, mengandalkan istighfar kita, mengandalkan puasa kita, belum tentu cukup. Jadi saya datang dari rumah ke masjid ini, tujuan pertama adalah agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah SWT. Kalau dosa-dosa kita dihapus, maka yang ada adalah kebaikan. Walaupun kebaikan kita sedikit, kalau dosa-dosa kita dihapus, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ya, setelah kita mendapatkan ridhonya Allah, sebagaimana janjinya tadi, ya, kita akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang nyaman. Maka bersyukurlah yang diberikan kesempatan umur, masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan. Bersungguh-sungguhlah untuk mencatat faidah, mencatat manfaat apa yang kita dengar, apa yang kita simak. Karena ini akan bermanfaat 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Saya belajar kitab ini 23 tahun yang lalu. Pada waktu umur saya sekitar 18 atau 19 tahun. Ya. Masih muda saya belajar kitab ini. Selesai. Ya. Nah, sekarang saya sampaikan lagi kepada kalian. Ya. Terus begitu ya. Kita saling berbagi ilmu. Nanti suatu saat ketika saya sudah wafat, di antara kalian ada yang menggantikan saya di depan. Terus ya, saling menyampaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan kitab ini terakhir sampai pembahasan tentang ilmu. Ya. Berikutnya qala al-muallifu rahimahullahu taala as-saniyatu. Masalah yang kedua yang wajib untuk dipelajari, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, saniyan,
Masalah yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Maksudnya adalah al-amalu bima sabaqa minal ilmi, fa innahu la yakfi kaunuka araftallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tidak cukup kita hanya sekedar mengenal Allah, baik itu nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Tidak cukup sekedar mengenal Allah. Ya. Wa kaunuka arafta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa arafta dinal Islam, bal labuda an ta'mala aidan bi muqtada hadzal ilmi. Dan tidak cukup sekadar mengenal nabinya dan mempelajari agama Islam. Tidak hanya cukup sampai belajar itu saja. Bal labuda an ta'mala aidan bi muqtada hadzal ilmi. Maka masalah berikutnya yang harus kita ketahui yaitu mengamalkan dari ilmu yang sudah kita ketahui. Amaluka bi muqtadal ilmi bi rabbika huwa amaluka bi muqtadal ilmika bi asma'ihi wa sifatihi, fahuwa antusbita lahu al asma'al husna wa tusbita lahu as-sifatil ula. Jadi cara mengamalkan mengenal Allah satu, ya. Menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh menolaknya, ya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh menolaknya. Wa ta'taqida annahu al-khaliqu al-mudabbiru ar-raziqu al-maliku ar-rabbu. Kedua, meyakini hanya Allah saja pencipta, pengatur, pemberi rezeki, pemilik dan pemelihara, ya. Jadi kalau ada orang Islam, dia sudah yakin Allah itu pemberi rezeki, tapi kenyataannya dia ketika berjualan masih percaya dengan cara-cara syirik, minta jampi-jampi, minta tulisan-tulisan Arab yang tidak bisa dibaca, digantungkan di warungnya, digantungkan di tempat masaknya. Berarti dia belum meyakini kalau Allah itu satu-satunya yang memberikan rezeki. Dia masih kurang percaya dengan Allah. Apakah di Pontianak ada? Bukan sekedar ada, banyak. Saya sudah berapa kali masuk ke rumah makan yang menjual nasi goreng, nasi kare, berbagai macam nasi. Saya lihat di atasnya itu, masuk gitu ya, di atas tempat duduk itu ada tulisan Arab yang tidak bisa dibaca. Lalu saya tanya kepada karyawannya, itu apa? Tulisan apa itu? Itu kata bos saya, namanya penglaris.
namanya raja, namanya pagar. Ya. Berarti orang ini tidak yakin kalau Allah itu pemberi rezeki. Padahal tanpa tulisan itu Allah sanggup mendatangkan keuntungan, sanggup mendatangkan kesuksesan. Banyak orang yang tidak perlu digantung tulisan-tulisan Arab yang tidak bisa dibaca, ada angka, ada huruf. Ternyata setelah diselidiki oleh ahlinya, itu adalah nama-nama jin. Nama-nama jin itu. Ya. Sengaja supaya orang tertipu, ditulis dengan huruf Arab. Padahal karyawannya pakai jilbab. Yang punya warung juga muslim. Bahkan mohon maaf, dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Dia kurang yakin kalau Allah itu satu-satunya pemberi rezeki. Saya pernah itu di jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ada yang tahu? Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Kalau dulu terkenal dengan jalan penjara, sekarang namanya Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Jalan menuju Rumah Sakit Antonius, tahu? Ya. Saya sampai bernahi mungkar kepada si karyawannya itu. Sampaikan kepada bos kamu, kalau itu tidak dilepas, saya cukup sekali ini aja saya membeli. Besok saya tidak akan mau beli sini lagi. Sampaikan ya. Ya Pak, kami sampaikan nanti. Nah itu bentuk nahi mungkar. Ya, saya akan membeli nasi goreng ke warung yang tidak ada rajanya. Karena yang ada rajanya itu orang musyrik. Percuma dia naik haji, percuma sholat. Kalau kurang yakin kalau Allah itu satu-satunya pemberi rezeki. Alhamdulillah, donatur kita yang sering memberi makan, siapa namanya? Ada yang tahu? Rumah makan apa? Di Jalan Urai Bawadi. Hah? Siapa namanya? Siapa yang pernah ngambil nasi dari warung makan Urai Bawadi, Jalan Urai Bawadi? Saya lupa namanya ya. Saya sering ditelepon itu. Siapa namanya? Warung makan Beringin kalau nggak salah. Ya, itu insya Allah muwahhid, orangnya bertauhid. Ya, anggota Persyarikatan Keluarga Muhammadiyah. Nggak pakai gitu-gituan. Ya, bersih, nggak ada raja. Saya sudah ngecek soalnya. Ya, demikian juga saudara-saudaranya, nggak ada. Nah itu baru betul seorang muslim yang yakin kalau Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Dia tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan tulisan raja di warungnya. Ngapain? Itu akan merusak pahala sholat, merusak pahala haji, merusak pahala puasa. Akan rontok semua itu dengan kesyirikan yang tidak ditaubati. Inilah pentingnya kita belajar ilmu tentang tauhid. Dan ini akan diingat terus. Karena di antara kita nggak semua jadi guru. Ada yang jadi pedagang, ada yang pemilik rumah makan, ada yang punya warung kecil-kecilan. Jangan kita tergoda. Walaupun misalnya sebelah kita sudah membuktikan dengan dipasang raja itu, warung saya tambah laris, jangan mudah tertipu. Itu adalah godaan iblis. Sengaja Allah berikan sedikit kekayaan. Apakah dia beriman atau dia mengingkari Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki. Kadang orang itu digoda, diberikan kelancaran, padahal itu sesaat. Dan saya pernah lihat sendiri, orang yang jual bakso, dia ikut-ikutan, awalnya laris memang, laris, tapi nggak bertahan lama. Tahun depan dia bangkrut, jatuh miskin, jadi tukang becak lagi. Ketemu dengan saya, lari dia malu. Karena apa? Karena nggak pernah duduk hadir di majelis ilmu. Lemah imannya, nggak punya ilmu dia. Ya, nggak punya ilmu. Ya, tidak pernah duduk di majelis ilmu. Padahal marbot masjid,
Saya tukang adzan, sekaligus tukang imami, dia tukang kebersihan, tapi nggak pernah hadir di majelis ilmu. Nah, itu orang yang sangat rugi sekali. Ya. Yang ketiga, wa ta'taqida annahu mustaqilun bil ibadati, meyakini hanya Allah satu-satunya yang paling berhak disembah. Jadi kalau kalian dimintai sujud, jangan mau. Ustaz, saya kalau nggak sujud saya dibunuh. Kalau Anda kuat, pilihlah mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau memang Anda mau dibunuh, usahakan hati kita tetap menolaknya. Karena sujud itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kita lihat di negara India itu masih banyak anak laki-laki pulang dari merantau datang ke rumah, dibuka pintunya langsung sujud, mencium kaki ibu bapaknya, itu nggak boleh. Ya, karena satu-satunya yang berhak untuk dilakukan sujud hanya Allah saja. Adapun kita membungkuk sedikit melewati orang tua boleh, sedikit ya, tidak sampai ruku, sedikit bungkuk nggak apa-apa. Ya, sebagai bentuk penghormatan. Tapi jangan sampai ruku, karena ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hada huwal amalu, inilah di antara cara mengamalkannya ada 3 tadi. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki, pencipta, pengatur, pemilik, pemelihara. Ya, yang kedua, yang ketiga, meyakini Allah satu-satunya yang paling pantas untuk disembah. Wa ta'taqida bil qalbika. Ya. Yang namanya meyakini itu pasti dengan batin, dengan hati. Ya. Wa ta'mala bi jawarihika, dan berusaha mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Seluruh anggota badan kita tidak boleh membatalkan keislaman kita. Fatusrifu al-ibadata lillahi, beribadah hanya kepada Allah, kas-salati wasyam, seperti salat dan puasa, waz-zakati wal haji, zakat dan puasa. Mungkin kita akan bertanya, apakah ada Ustaz orang yang sholat untuk selain Allah? Ya, mungkin di sini kita belum melihat, tapi di tempat lain itu ada. Sujud kepada matahari itu termasuk sholat, walaupun sebagiannya. Sujud kepada manusia itu termasuk sholat. Kan di dalam sholat ada praktek sujud. Jadi kita nggak boleh sujud kepada manusia. Ya. Jadi kalau misalnya dikasih 2 pilihan, orang itu memaksa kita, kamu pilih sujud atau kamu masuk ke parit, pilih aja masuk ke parit, nggak apa-apa, jangan sampai sujud. Bahkan ada seorang ulama di zaman dulu, jadi raja ini ingin disembah oleh rakyatnya. Caranya gimana? Rakyatnya kalau ingin ketemu raja itu dibuat lubang, lubangnya pendek, sehingga orang ketika akan menghadap raja kan harus bungkuk, bahkan sampai merayap. Berarti sujud gak? Sujud, walaupun gak sempurna. Ya. Ada seorang ulama yang cerdas, lubangnya cukup untuk 1 badan. Dia tidak kepalanya dulu yang masuk, pantatnya dulu dia yang masuk, sehingga membelakangi. Ya, gitu. Kalau yang lainnya kepalanya dulu, kan mau nggak mau harus ruku kan, ruku atau membungkuk atau sujud. Untuk menghadap raja dibuat lubang, terowongan,
Ada seorang ulama yang pintar dia masuknya tidak kepalanya dulu, tapi pantatnya dulu membelakangnya. Jadinya dia tidak ruku dan tidak sujud kepada raja, karena haram hukumnya sujud kepada selain Allah. Nah, itu contoh. Ya. Apakah ada orang yang berpuasa untuk selain Allah? Banyak sekali. Saya bertemu dengan orang kira-kira 10. Adalah semuanya ingin mendapatkan ilmu hitam, walaupun mereka mengucapkannya ilmu putih. Jadi untuk mendapatkan ilmu hitam itu caranya berpuasa. Ada yang berpuasa sehari semalam, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 40 hari. Semakin lama ilmu hitamnya semakin tajam dan banyak disalahgunakan untuk menyihir perempuan, untuk menyihir orang yang pernah menyakiti dia, untuk menyihir agar orang itu takut dengan dirinya, macam-macam. Dengan puasa, dia berpuasa karena nama-nama setan yang dia sebut. Lalu setan itu mengumpulkan kekuatan untuk melumpuhkan orang yang dia tembak. Misalnya orang itu supaya takut dengan yang menyihir, maka setan akan datang. Karena dia berpuasa atas nama jin yang dia sembah. Saya pernah ketemu bukunya. Namanya, itu kitabnya para dukun. Ya, bahasanya aneh, nggak bisa dipahami. Bisa dibaca, tapi nggak bisa dipahami. Itu ada puasa 3 hari, puasa 7 hari, puasa 10 hari, 40 hari. Puasa bukan karena Allah. Tujuannya untuk mendapatkan ilmu hitam, ilmu sihir. Walaupun dia menyebutnya bukan ilmu sihir, ilmu putih, itu ilmu sihir. Ya. Puasa wajib hanya Ramadan saja. Puasa sunnah ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terlalu banyak puasa sunnah. Ngapain kita berpuasa untuk selain Allah? Ada orang berpuasa 40 hari 40 malam. Saya tanya untuk apa? Agar bisa terbang. Ya, diangkat dia sama jin, diangkat bisa terbang. Tapi dia telah menjadi musyrik dan susah taubatnya, karena dia sudah mendalami ilmu sihir. Ilmu sihir itu kalau sudah masuk dalam hati sangat sulit keluarnya, ya, karena dia sudah bersekutu dengan iblis, dengan setan. Ya, jadi jangan coba-coba kalau ada orang yang merayu kita, mengajak kita berpuasa untuk mendapatkan ilmu kebal, ilmu menurut mereka ilmu kanuragan, ya, ilmu tirakat dan seterusnya. Jangan percaya. Walaupun yang mengajaknya itu membawa tasbih, bersorban, jangan percaya. Ya, itu adalah kesyirikan. Ya. Berikutnya, amaluka bimuqtado ilmika binabiyika sallallahu alaihi wasallam. Anta takida anna nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wujubu itba'ihi wa ta'dimihi wa mahabbatihi wa tasdiki akhbarihi wa tanfidhi awamiri wa ijtinabi nawahi wal amali ala tahqiqi hadal ittiba'i fi a'malika kulliha. Beramal setelah mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? 1. Beramal setelah mengenal nabinya. 1. Meyakini nabi terakhir hanya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya. Yang kedua, mengikuti Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, hukumnya wajib. Ya.
mengikuti Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi, hukumnya wajib. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man ato'ani dakhalal jannata wa man asoni faqad aba. Orang yang mentaatiku, kata Nabi, dia pasti masuk surga. Dan siapa saja yang bermaksiat atau menolak atau membangkang kepadaku, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Ya. Jadi ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapa? Orang yang tidak mengikuti Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak mencintai Nabi. Yang ketiga, wa tasdiqi akhbari, membenarkan seluruh perkataan-perkataannya atau semua hadisnya. Membenarkan semua yang keluar dari lisan Nabi yang mulia, semuanya benar. Walaupun seandainya akal kita belum sampai. Ya. Terkadang kita diuji oleh hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang akal kita tidak mampu mencernanya dengan baik. Ya. Contoh misalnya, Rasulullah mengabarkan kalau beliau itu pernah membelah bulan dengan tangannya. Ya. Kalau orang itu lemah imannya, dia pasti akan mengatakan Rasulullah bohong, Rasulullah dusta. Ya. Ternyata setelah 1400 tahun yang lalu ada sebuah penelitian yang melihat bulan dengan kamera yang sangat canggih itu pernah terbelah. Bulan itu betul-betul pernah terbelah. Ada penelitian. Jadi bulan itu pernah terbelah lalu kemudian menyatu kembali. Ya. Ini menunjukkan bahwa hadis Nabi itu pasti benar. Demikian juga Rasulullah SAW mengabarkan kalau kita punya minuman ada lalat jatuh sayap kanannya, maka Rasulullah memerintahkan untuk menenggelamkan sayap kirinya. Kata Rasul, sayap lalat itu beracun, tapi sebagiannya lagi menjadi penawar. Ini ujian, apakah kita membenarkan atau kita mendustakan. Ternyata diteliti oleh ilmuwan biologi. Betul. Ya, kalau lalat itu ditenggelamkan satu sayap saja, minuman itu beracun. Tapi kalau ditenggelamkan dua-duanya, minuman itu jadi netral. Itu pernah diteliti. Dimasukkan ke dalam mikroskop, diperbesar. Ya, kumannya mati. Ya, ini subhanallah, ya, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar, walaupun mungkin akal kita saat ini belum sampai. Ya. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, mempraktekkan perintah-perintah Nabi. Ya, mempraktekkan perintah-perintah Nabi. Kalau yang wajib
tidak boleh tidak. Ya. Kalau yang sunnah minimal sekali. Minimal sekali. Ya. Jadi sunnah-sunnah Nabi mana yang belum kita praktekkan? Saya nggak sanggup, Ustaz. Nggak apa-apa, minimal sekali. Ya. Dulu saya takut sekali dengan yang namanya bekam. Ya kan kulitnya kan disayat ya, pakai pisau, ya pakai silet gitu ya. Karena itu sunnah Nabi, saya coba praktek sekali gitu. Besoknya saya pingsan, keluar darah banyak sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya berusaha pernah melakukan bekam. Cuma sekali aja. Tapi ada juga orang yang cocok. Kalau dia punya penyakit dengan dibekam, dia nggak perlu ke dokter. Ya, dicek badannya ternyata sehat. Ya, pengobatan dengan bekam. Ya. Jadi kalau kita memang kurang cocok, ya minimal sekali lah, gitu ya. Jadi berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi walaupun sekali. Itu yang sunnah. Adapun yang wajib tidak boleh tidak, harus dilakukan. Kemudian berikutnya yang ke berapa? Wajtinabi nawahi, menjauhi larangan Nabi. Kalau yang haram tidak boleh tidak, harus ditinggalkan. Kalau yang makruh tergantung kemampuan. Kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak berdosa. Contohnya yang makruh apa? Hah? Hah? Makan tangan kiri, ya, makruh. Kalau kita tinggalkan, ya berpahala. Makan jengkol, masuk masjid makan jengkol, nah, makruh itu, bau mulutnya. Bahkan bisa berdosa kalau kanan kirinya terzolimi. Ya, tapi kalau kanan kirinya sudah maklum sama-sama makan jengkol juga, ya dia makruh. Ya. Kemudian berikutnya wal amali ala tahqiqi hadal ittiba'i fi amalika kuliha, ya, berusaha untuk beramal dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Berusaha mengikuti semuanya. Ya, namanya berusaha. Ada yang bisa sebagian, ada yang sepertiga bagian, ya macam-macam. Ya, kemampuan kita berbeda-beda. Ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Berikutnya, amaluka bimuqtada ma'rifatika bidinil islami. Mengamalkan setelah mempelajari agama Islam. Bagaimana caranya? Huwa antas taslima lillahi bitauhidi. 1. Cara mengamalkan setelah kita mempelajari agama Islam. 1. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, ya, dengan mengesakannya. Wa tanqada lillahi bi taati. 2. Tunduk dengan melakukan ketaatan kepada Allah. 3. Bittiba'i awamiri wastinabi nawahi. Mempraktikkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Terakhir, watat bara'u tatabarra'a minasyirki wa ahli. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ya.
Jadi kalau misalnya kita beli rumah, lihat kanan kiri dulu ya. Kalau kanan kirinya itu pelaku kesyirikan, orang non muslim misalnya, tolong jangan dibelilah. Cari rumah yang kanan kirinya orang Islam. Karena kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Semua orang kafir itu pelaku kesyirikan. Kalau kita masih bisa membeli rumah di pemukiman muslim, beli di pemukiman muslim. Jangan beli di antara kanan dan kirinya orang-orang kafir. Karena itu bagian dari konsekuensi. Kecuali terpaksa. Beda lagi. Ya. Ini mungkin penjelasan dari mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.